Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Kita ketemu lagi di jadwal pelayanan KB dan mata kuliah KB dan pelayanan kontrasepsi ya. Semoga tidak membosankan. Sorry saya sambil ngikutin Zoom juga di kampus ini. Oke, pada siang hari ini seperti biasa kita akan mengikuti kegiatan untuk presentasi kelompok ya. Ya, Bu. Apakah sudah hadir semua Ibu Ketua atau Sipen? Setengahnya belum hadir semua, Bu. Oke, saya perlu memastikan dulu ya, karena kan takutnya Mm-mm. nanti belum hadir nanti 75% belum dapat. Ini jumlah total berapa, Bu? 62, Bu. 62 berarti belum ya. Kita tunggu dulu 5 menit lagi mungkin ya, Bu ya. Boleh, Bu. Terima Oke, kasih, Bu. baik, terima kasih. Ya, mungkin minta tolong ketua kelompok, ketua kelas atau Ya, kan mungkin waro-waro di grup ya. Makasih. ya, Bu. Makasih, Bu.
Oke, pas Ibu saat jam 2:10 seperti kesepakatan kita ya, kita toleransi 10 menit maksimal. Baik, saya akan mulai lagi. Baik, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai sesi Waalaikumsalam warahmatullahi ya, diskusi kita dengan pelajaran wabarakatuh. KB ini. Tentunya saya menghargai ya ibu-ibu yang sudah tepat waktu ya. Bagi yang terlambat ya kita biarkan saja karena kan memang kita udah bikin komitmen di awal ya, maksimal keterlambatan 10 menit. Kecuali memang ada sesuatu dan lain hal itu boleh mungkin nanti di via chatting ya, ada laporannya mungkin. Baik Ibu, untuk memaksimalkan jadwal kita di siang hari ini, kita akan langsung ke kelompok 3 ya, untuk diskusi kelompok. Untuk absen masih sehubungan dengan absen atas nama Bu Tuti, silakan berproses dengan atas nama Bu Tuti nanti tentunya. Oke, baik, apakah kelompok 3 sudah hadir di sini? Sudah, Bu. Oke ya, saya minta tolong nanti si Pen tolong koordinasi kalau seandainya memang anggota kelompoknya tidak hadir, mohon nanti disampaikan ya, karena saya menghargai orang yang hadir. Karena nilainya pasti berbeda dan partisipasi dari anggota kelompok maupun audien yang lain itu sangat membantu ya. Karena kan kita tahu ya dari awal saya sampaikan bahwa nilai untuk UTS dan UAS itu saya kecil ngambilnya hanya sekitar 15%. Maka nilai presentasi kelompok itu adalah 30%. Itu yang harus Ibu perhatikan karena Ibu kan kelas karyawan ya. Jadi gampang sekali sih untuk mendapatkan nilai A sebenarnya. Ya, karena kita sudah memudahkan Ibu di dalam proses pembelajaran. Nah, karena ini pembelajaran orang dewasa, kita minta respon balik ya terkait dengan nanti apa yang disampaikan oleh kelompok. Tentunya ibu-ibu orang lapangan lebih banyak apa ya kasus di lapangnya bisa kita diskusikan. Oke, baik. Untuk menyingkat waktu, saya persilakan aja kepada si Pen untuk mengambil alih jalannya proses diskusi. Silakan nanti berproses. Waktu untuk diskusi lebih kurang 1 jam. Dibuka 2 termen pertanyaan ya, satu sesi terdiri dari 3 pertanyaan dan sesi kedua 3 pertanyaan dan partisipasi kelompok tentunya. Oke, silakan. Moderator, boleh dimulai, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya, siap. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan semoga hari ini kita semua semangat dan mengikuti kegiatan pada hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Rahmadianti SKM, SKBD MKM, kepada yang terhormat Ibu-ibu sekalian. Perkenalkan saya Rosita Damayanti selaku moderator pada hari ini dan saya di sini akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 12, terdiri dari Ibu Rizkyanti, Ibu Ulfa Sapta Arseda, dan Ibu Yati Rohayati. Pada kesempatan hari ini, kami akan membahas tentang jenis metode kontrasepsi dan mekanisme hormonal atau non-hormonal. Untuk presentasi kali ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama, pemaparan materi oleh kelompok. Sesi kedua untuk diskusi dan tanya jawab yang mana dibagi menjadi 2 termin. Termin pertama 3 pertanyaan dan termin kedua 3 pertanyaan. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pembawa materi untuk memulai presentasi pada hari ini. Silakan kepada teman-teman untuk menyampaikan materi. Terima kasih kepada Ibu Rosita Damayanti. Saya dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang jenis metode kontrasepsi dan mekanisme hormonal atau non-hormonal. Kelompok 12 terdiri dari Rizkyanti, Rosita Damayanti, Ulfa Septa Arseda, dan Yati Rahayati. Program Keluarga Berencana atau KB merupakan salah satu program yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan, baik secara individu maupun sebagai bagian dari keluarga dan komunitas. Salah satu tujuan dari program KB adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan kualitas reproduksi di Indonesia. Manfaat program KB: 1.
menurunkan risiko terjangkitnya kanker rahim dan kanker serviks pada perempuan. 2. Menurunkan angka kematian maternal serta peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). 3. Menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. 4. Meningkatkan kesehatan ibu hamil dan anak. 5. Mencegah penularan penyakit berbahaya. 6. Menjamin tumbuh kembang bayi dan anak. 7. Meningkatkan kesejahteraan keluarga. 8. Turut menjamin pendidikan anak. Serta 9. Meningkatkan kualitas sebuah keluarga. Diperkirakan 4,2 sampai 4,8 juta bayi lahir di Indonesia setiap tahun. Suaranya hilang Bu Yati. Halo? Sudah terdengar Bu Yati. Halo Bu Yati, Ya, suaranya hilang. sudah hilang ya. Sebentar. Diperkirakan 4,2 sampai 4,8 juta bayi lahir di Indonesia setiap tahun. Next, sudah next. Halo? Suaranya enggak ada ini suaranya. Ini ada kendala. Halo Bu Yati. Ya, ya. Sudah teh, next teh. Oke, sebentar. Pengertian kontrasepsi. Istilah kontrasepsi berasal dari kata kontra dan konsepsi. Kontra berarti melawan atau mencegah. Maaf, sudah kedengaran. Sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dengan sperma yang mengakibatkan kehamilan. Yang dimaksud dengan kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur dengan sperma. Untuk itu, berdasarkan maksud dan tujuan kontrasepsi, maka yang membutuhkan kontrasepsi adalah pasangan yang aktif, lakukan hubungan seks, dan kedua-duanya memiliki kesuburan normal namun tidak menghendaki kehamilan. Kontrasepsi adalah usaha-usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan. Usaha itu dapat bersifat sementara dan ada yang bersifat permanen. Metode jangka panjang sangat efektif. AKDR dan instan efek sampingnya lebih banyak. Sedangkan MOL sama MOP efek sampingnya lebih sedikit, tidak mudah dikembalikan seperti semula. Untuk suntik dan pil, efek samping lebih banyak, dan kondom sama mal, efek samping lebih sedikit. Ini sangat efektif dengan pemakaian yang benar, perlu pengulangan. Untuk efektif yang dengan pemakaian yang benar, perlu pengulangan, yaitu KB alamiah. Penting hanya kondom yang dapat melindungi dari kehamilan dan IMS. Kontrasepsi dapat berupa alat atau obat, dan ada berbagai macam metode lainnya. Metode kontrasepsi dapat digunakan oleh pasangan usia subur secara rasional berdasarkan fase-fase kebutuhan pada pus, seperti fase menunda kehamilan, fase mengatur atau menjarangkan kehamilan,
fase mengakhiri kesuburan, dan mencegah kehamilan pada waktu yang tidak sesuai dan kehamilan yang tidak diharapkan. Cara mencegah 4 terlalu yang berhubungan dengan kehamilan yaitu 1. Terlalu muda, umur kurang dari 20 tahun. 2. Terlalu tua, lebih dari 35 tahun. Dan 3. Terlalu dekat, jarak kehamilan kurang dari 2 tahun. Serta 4. Terlalu banyak, yaitu lebih dari 3 anak. Klasifikasi metode kontrasepsi. Tabel pengklasifikasi metode kontrasepsi. Metode yang kandungan hormonal yaitu AKDR-CU, kandungan hormonal AKDR-LNG, implan, suntik, pil. Sedangkan yang non-hormonal AKDR-CU, kondom, tubektomi, vasektomi, mal, sadar masa subur dan senggama terputus. Sedangkan metode kontrasepsi yang masa perlindungan MKJP yaitu AKDR-CU, AKDR-LNG, implan, MOW, dan MOP. Untuk metode kontrasepsi yang memiliki masa perlindungan yang non-MKJP yaitu suntik, pil, kondom, mal, sadar masa subur dan senggama terputus. Untuk kontrasepsi yang modern yaitu AKDR-CU, AKDR-LNG, implan, suntik, pil, kondom, tubektomi, vasektomi, dan mal. Untuk yang tradisional yaitu sadar masa subur dan senggama terputus. Metode hormonal dan non-hormonal. Mekanisme kontrasepsi hormonal. Metode yang mengandung hormonal yaitu AKDR-LNG, implan, suntik, pil. Sedangkan yang mengandung non-hormonal AKDR-CU, kondom, MOW, MOP, mal, senggama terputus, dan sadar masa subur. Untuk masa perlindungan MKJP yaitu metode kontrasepsi AKDR-CU, AKDR-LNG, implan, tubektomi, vasektomi, dan untuk masa perlindungan non-MKJP yaitu suntik, pil, kondom, mal, sadar masa subur, dan senggama terputus. Kontrasepsi hormonal adalah metode pencegahan kehamilan yang menggunakan hormon untuk mengatur atau mengubah siklus reproduksi wanita. Metode ini bekerja dengan cara mengendalikan ovulasi, mengubah lapisan rahim, dan mengentalkan cairan serviks sehingga sperma lebih untuk mencapai sel telur bersifat reversibel, dan angka efektivitasnya bervariasi tergantung metode yang digunakan. Mekanisme kerja estrogen. Estrogen mengarungi ovulasi, perjalanan ovum, dan implantasi. Ovum dihambat melalui pengaruh estrogen terhadap hipotalamus dan selanjutnya menghambat follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone LH. Ovulasi tidak selalu dihambat oleh pil kombinasi mengandung estrogen 50 mcg atau kurang, tapi juga dipengaruhi oleh progesteron implantasi. Implantasi telur yang sudah dibuahi dihambat oleh estrogen dosis tinggi atau etinyl estradiol yang diberikan pada pertengahan siklus haid. Jarak waktu antara konsepsi dan implantasi rata-rata 6 hari. Mungkin akan dilanjutkan mekanisme kerja progesteron oleh Saudara Ulfas Septa Arsita. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang mekanisme kerja progesteron. Fungsi progesteron adalah mempersiapkan endometrium untuk implantasi dan mempertahankan kehamilan. Mekanisme kontrasepsi progesteron antara lain lendir serviks akan lebih pekat sehingga transportasi sperma lebih sulit.
Kapasitas sperma untuk membuahi sel telur dan menembus rintangan di sekeliling ovum akan dihambat oleh progesteron. Jika progesteron diberikan sebelum konsepsi, maka perjalanan ovum ke tuba akan terhambat. Implantasi juga dihambat. Penghambatan ovulasi melalui jarak hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Selanjutnya ada jenis kontrasepsi hormonal. Yang pertama ada kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Alat kontrasepsi dalam rahim yaitu cara kerjanya menghambat sperma untuk masuk ke tuba falopi. Terdiri dari dua macam, yang mengandung logam atau suka disebut dengan IUD CU dan yang mengandung hormon progesteron atau levonorol gestril. Nah, di sini juga ada jenis metodenya, yaitu yang hormon ada AKDR, LNG, implan, suntik, dan pil. Di sini juga ada cara memasang IUD itu ada dipasang di rahimnya. Di sini ada anatominya ya. Selanjutnya yang kedua ada kontrasepsi bawah kulit atau implan, yaitu berupa susuk yang terbuat dari jenis karet plastik yang berisi hormon dipasang pada lengan atas. Jangka panjang yaitu 3-5 tahun dan bersifat reversible. Efektivitasnya tinggi sebesar 99% untuk mencegah kehamilan selama 3 tahun. Hal ini sama dengan efektivitas AKDR berisi levonorgestrel yang merupakan hormon progesteron, terdiri dari satu kapsul silastik berisi 68 mg, 3 ketodestogrestil dan 66 mg sopolimet, yaitu etilen vinil asetat atau implanon, dan terdiri dari 2 kapsul silastik berisi levonorgestrel 75 mg. Di sini ya dipasangnya di lengan atas. Selanjutnya ada kontrasepsi suntikan. Di sini untuk kontrasepsi suntikan dibagi menjadi 2. Suntik 3 bulan dan suntik bulanan. Kalau untuk sekarang mungkin ada tambahannya yang terbaru yaitu suntik 2 bulan. Nah, suntikan ini diberikan dengan cara menyuntikkan hormon secara intramuskular atau IM. KB suntik bisa digunakan selama 6 minggu sejak kehamilan. Bekerja dengan cara mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma, menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi, menghambat transportasi gamet oleh tuba, mencegah ovulasi. Jenisnya kombinasi dan depo progesteron medroksiasetat atau DMPA dan memiliki efektivitas yang tinggi dalam mencegah kehamilan. Jadi bisa diberikan di paha, di bagian bokong biasanya. Diberikannya secara IM. Selanjutnya kontrasepsi oral atau pil KB. Berbentuk tablet pil yang diminum setiap hari selama 28 hari. Jenisnya ada 2 macam, yaitu pil yang mengandung hormon progesteron atau pil progestin dan pil kombinasi, pil yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. Berfungsi menghambat ovulasi sehingga dapat mencegah pembuahan. Salah satu metode yang disukai karena kesuburan dapat langsung kembali bila penggunaannya dihentikan. Selanjutnya, koyomikronidel, yaitu mengandung ratusan jarum kecil dalam ukuran mikrometer mengandung levonorgestrel di bagian belakangnya. Cara penggunaannya yaitu dengan menempelkan kemudian menekan koyo ke arah kulit sehingga mikronidel terpenetrasi ke dalam kulit. Beberapa saat koyo dapat dilepaskan, namun mikronidel yang sudah terpenetrasi dalam kulit akan tertinggal dan secara konstan melepaskan zat aktif yaitu levonorgestrel. Efikasinya baik, efek sampingnya minimal, masih dikembangkan. Mungkin kalau di Indonesia ini masih jarang banget yang menggunakannya. Next, Kak. Selanjutnya ada efek samping hormonal. Yang pertama, berat badan naik atau menurun.
Yang kedua, mual muntah disertai pusing, nyeri abdomen, nyeri payudara, amenorea, metrogania, hipermenorea, sama spotting. Selanjutnya ada jenis kontrasepsi non-hormonal. Yang pertama, alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim yang mengandung logam. Cara kerjanya menghambat sperma untuk masuk ke tuba Falopi. Di sini ada tabel yang dicontreng untuk kontrasepsi yang non-hormonalnya. Nah, selanjutnya yang kedua ada kondom, yaitu selubung atau sarung karet yang terbuat dari berbagai bahan, antaranya lateks atau karet, plastik atau vinil atau bahan alami atau produk hewani. Cara kerjanya yaitu mencegah sperma masuk ke saluran reproduksi wanita sebagai alat kontrasepsi, sebagai pelindung terhadap penyakit, terhadap infeksi atau transmisi mikroorganisme penyebab PMS, IMS. Jadi kalau untuk kondom ini satu-satunya alat kontrasepsi yang bisa mencegah IMS ya teman-teman. Kalau untuk yang lain itu belum bisa untuk mencegah IMS. Jadi kalau seandainya ada ibu-ibu yang pakai AKDR tapi pengen perlindungannya ganda, bisa pakai kondom juga. Selanjutnya ada diafragma, yaitu merupakan cup yang terbentuk bulat kembung terbuat dari lateks atau karet yang diinsersikan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual sehingga menutup serviks. Cara kerjanya menahan sperma agar tidak mendapat akses mencapai saluran alat reproduksi bagian atas, yaitu uterus dan tuba Falopi, dan sebagai alat tempat spermisida. Kalau kondom mungkin itu untuk laki-laki umumnya. Kalau diafragma ini bisa disebut juga sebagai kondomnya perempuan. Ini ada cara-caranya untuk pemakaian kondomnya tadi. Selanjutnya ada tubektomi, yaitu prosedur bedah sukarela untuk menghentikan kesuburan secara permanen pada perempuan yang tidak ingin anak lagi. Jangkanya panjang, irreversible. Cara kerjanya mengokulasi tuba Falopi, yaitu mengikat dan memotong atau bisa juga dipasang cincin sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum. Efektivitasnya sangat efektif, angka kegagalannya juga sedikit atau lebih rendah. Di sini ada anatominya, bagian tubanya yang diikat atau dipotong. Selanjutnya ada vasektomi. Kalau tubektomi untuk perempuan, vasektominya lebih untuk laki-laki, yaitu tindakan memotong dan mengikat vas atau ductus deferens tanpa menggunakan pisau bedah dengan tujuan memutuskan aliran sperma dari testis hingga terjadi azospermia. Cara kerjanya mengikat dan memotong setiap saluran vas deferens sehingga sperma tidak bercampur dengan semen. Keuntungannya adalah aman dan nyaman, sangat efektif, permanen, dan laki-laki mengambil tanggung jawab untuk kontrasepsi atau mengambil alih beban perempuan. Selanjutnya tidak ada perubahan dalam fungsi seksualnya. Di sini juga ada anatominya, yaitu tindakan untuk memotong atau mengikat vas deferensnya. Selanjutnya ada metode amerolaktasi atau MAL, metode KB sementara yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif, artinya hanya diberikan ASI tanpa tambahan. Maaf, Ibu kelompok 3, mohon maaf. Ini overload dengan yang mata kuliahnya diajarin Bu Bunga ya? Gimana, Bu? Ini topik 3 kan ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Boleh stop share dulu nggak saya? Boleh sebentar, Bu. Ini overlap dengan yang ngajarin Bu Bunga bukan ini nanti? Bu Tuti, Bu. Ya, sebentar ya. Sebentar, sorry. Saya perlu memastikan materi nanti overlap dengan Bu Bunga nih. Tadi ada MAL, ada kondom, saya dengar ada MOW, MOP. Ini yang ngajarin nanti Bu Bunga di pertemuan 11.
Ada di yang pertemuan ke ini, Bu. Kalau yang ibu ini pengkajian sih sebenarnya ya. Bukan teori sih yang dikaji, tapi lebih kepada pengkajian sih kayaknya ya. Coba saya. Nah ini ya, jenis metode kontrasepsi. Pengkajian identifikasi. Pengkajiannya sih Bu, yang ditekankan di sini sama pemeriksaan fisiknya, bukan Iya, kepada jenis-jenis KB-nya gitu. baik. Mungkin dibahas di slide sesudah ini mungkin, Bu. Iya, Katrin nanti Mm-mm. pas bunga masuk, Di overlap, selanjutnya, Bu. itu ada kelompok lain nggak nanti nanti yang bahas yang dengan bunga? Ini masih ada beberapa slide lagi, Bu, dan ada sebagian membahas tentang pengkajian dan identifikasi serta Oke, pemeriksaan fisiknya, berarti Bu. ada kelompok yang ini ada nggak nanti yang bahas? Mana Sorry, tuh, Bu? mana tadi hubungannya? Nih yang ini, metode kontrasepsi yang benar-benar teorinya. Apa itu KBMA, apa itu barrier? Ada nggak ini kelompoknya? Pertemuan ke-10. Nggak, kelompoknya ada nggak ini? Jangan overlap dong, saya udah sampaikan ke Sipen. Ada, Ibu. Ada ya? Ada ini kelompoknya ya? Kelompok 4 kalau nggak salah, Bu. Ada ya? Nah, oke, jangan overlap. Ini karena ini jatuhnya hubungan nih. Terkait dengan teori, yang kita yang butuh terkait dengan khusus pengkajiannya. Baik, Ibu. Pengkajiannya. Oke, Slide baik, sesudah makasih. ini ya, Bu. Mm. Silakan lanjutkan. Ya, silakan. Ini aja yang kita bahas. Izin langsung ke sini ya, Bu. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk pembahasan mengenai pengkajian dan identifikasi kebutuhan jenis metode kontrasepsi. Sebelumnya, terima kasih kepada rekan saya, Ibu Yati dan Pak Ulfa. Untuk di sini, langkah-langkah dalam pelayanan kontrasepsi yang dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan meliputi adanya yang pertama konseling, yang mana konseling itu dilakukan untuk memberikan berbagai masukan dalam metode kontrasepsi dan hal-hal yang dianggap perlu untuk diperhatikan dalam metode kontrasepsi yang menjadi pilihan klien. Selanjutnya, konseling ini melihat lebih banyak pada kepentingan klien dalam memilih metode kontrasepsi dan bukan kita yang menggiring. Untuk dalam prosesnya sendiri, memberikan konseling ini khususnya bagi klien yang baru, hendaknya dapat diterapkan 6 langkah yang sudah dikenal dengan kata kunci 17. Dan penerapan 17 ini tersebut tidak perlu dilakukan secara berturut-turut karena petugas harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan klien. Di sini ada part dari ABPK yang kami ambil. Sini yang halaman pertama, apa yang bisa dibantu oleh tenaga kesehatan? Apakah tujuan dari klien untuk kunjungan ulang KB atau memilih metode KB untuk klien baru? Bagaimana, adakah keluhan atau pertanyaan yang ingin disampaikan terkait dengan mungkin metode KB yang lama atau misalnya yang masih dipertanyakan untuk penggunaan KB yang baru? Selanjutnya, adakah kekhawatiran soal IMS, kekhawatiran soal kehamilan, dan hal-hal lain yang ingin dikonselingkan? Tadi sempat saya bahas tentang 17. Apa sih yang dimaksud dengan 17 itu? 17 itu adalah yang pertama. Poin pertama itu sapa dan salam kepada klien secara terbuka dan sopan. Berikan perhatian sepenuhnya kepada klien dan bicara di tempat yang tentunya nyaman dan terjamin privasinya. Yang T, tanyakan pada klien informasi tentang dirinya, bantu klien untuk berbicara mengenai pengalaman KB yang pernah dirasakan oleh klien, tentu terus tentang kondisi kesehatan reproduksinya, tujuannya memakai KB atau tujuannya yang ingin diraih dari penggunaan KB itu seperti apa, kepentingan, harapan, serta kondisi kesehatan dan kehidupan keluarganya. Yang U itu uraikan kepada klien mengenai pilihannya dan beritahu apa pilihan reproduksi yang paling mungkin termasuk pilihan beberapa jenis kontrasepsi. Bantu klien pada jenis kontrasepsi yang paling dia inginkan. Serta jelaskan pula jenis-jenis kontrasepsi lain yang ada, misal pada saat penapisan ternyata klien tidak bisa menggunakan metode kontrasepsi yang ia pilih. Untuk poin itu, bantulah klien menentukan pilihannya. Bantu klien berpikir mengenai apa yang paling sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Tanyakan juga pada klien apakah pasangannya akan memberikan dukungan dengan pilihan yang diambil. Untuk poin kelima, poin J, jelaskan secara lengkap bagaimana menggunakan kontrasepsi pilihannya dan setelah klien memilih jenis kontrasepsinya. Untuk poin yang terakhir, perlunya dilakukan kunjungan ulang,
bicarakan dan buatlah perjanjian kapan klien akan kembali untuk eh, pemeriksaan lanjutan atau permintaan konsultasi jika dibutuhkan. Dalam melakukan konseling, salah satu alat yang digunakan adalah ABPK. ABPK juga memiliki beberapa fungsi, yaitu membantu pengambilan keputusan metode kontrasepsi, membantu pemecahan masalah dalam penggunaan kontrasepsi, alat bantu kerja bagi provider, menyediakan referensi, dan alat bantu visual untuk pelatihan provider yang baru bertugas. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah setelah konseling adanya penapisan medis. Di sini tujuan utama penapisan medis sebelum pemberian suatu metode kontrasepsi adalah untuk menentukan apakah ada kehamilan atau tidak, keadaan yang membutuhkan perhatian khusus, dan masalah penyakit lain yang membutuhkan pengamatan dan pengelolaan lebih lanjut. Berkaitan juga nanti dengan boleh tidaknya diberikan si alat kontrasepsi yang dipilih. Untuk sebagian besar klien, keadaan ini bisa diselesaikan dengan cara anamnesis yang terarah, sehingga masalah utama dapat dikenali atau kemungkinan hamil dapat disingkirkan. Sebagian besar metode kontrasepsi, kecuali AKDR dan tubektomi, tidak membutuhkan pemeriksaan fisik maupun panggul. Dan pemeriksaan lab untuk klien KB atau klien baru umumnya juga tidak diperlukan. Dan tenaga kesehatan perlu mengetahui kondisi medis dan karakteristik khusus sebelum klien menggunakan kontrasepsi karena poin pertama, pada klien dengan kondisi medis atau karakteristik khusus, terdapat metode kontrasepsi yang mungkin dapat memperburuk kondisi medis atau membuat resiko kesehatan tambahan. Yang kedua, di sisi lain terdapat juga kondisi medis atau karakteristik klien yang dapat mempengaruhi efektivitas metode kontrasepsi itu sendiri. Jadi, pertimbangan resiko ini penting sebelum memilih alat kontrasepsi. Selanjutnya untuk pemeriksaan fisik yang terfokus pada ibu yang ingin mendapatkan pelayanan kontrasepsi melibatkan beberapa hal penting untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pasiennya. Yang pertama seperti anamnesis medis. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, seperti riwayat penggunaan KB sebelumnya, selanjutnya untuk riwayat kesehatan reproduksi, riwayat penyakit dari pasien maupun keluarga. Dan yang kedua, pemeriksaan fisik umum meliputi tanda-tanda vital, dan pemeriksaan lain. Ketiga, pemeriksaan reproduksi, diperlukannya pemeriksaan panggul atau tidaknya. Yang keempat, pemeriksaan payudara, karena jika ditemukan adanya kelainan, tentunya apalagi yang berkaitan dengan nanti penggunaan kontrasepsi hormon ya, tentunya tidak boleh diberikan. Selanjutnya, pemeriksaan laboratorium seperti yang tadi dibahas, tidak semua diperlukan. Yang keenam, pemberian edukasi. Dan tentunya penting bagi tenaga medis untuk melakukan pemeriksaan ini dengan pendekatan yang sensitif dan mendukung, sehingga pasien merasa nyaman dan terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai kesehatan reproduksinya. Di sini mencatat dari WHO, WHO telah menerbitkan buku kriteria kelayakan medis untuk penggunaan kontrasepsi, yang mana edisi kelima tahun 2015 untuk memberikan panduan kepada tenaga kesehatan memutuskan apakah metode kontrasepsi tertentu dapat digunakan. Di sini ada 4 kategori, yang mana kategori pertama kondisi tidak ada batasan untuk penggunaan metode kontrasepsi. Jadi dari hasil pemeriksaan fisik, dari hasil anamnesis, kita tidak menemukan adanya kontraindikasi terhadap penggunaan metode yang akan digunakan. Yang kedua, kondisi di mana kelebihan penggunaan kontrasepsi lebih besar daripada teori yang ada ataupun resiko yang telah terbukti. Yang ketiga, kondisi di mana resiko secara teori dan resiko yang telah terbukti lebih besar dibandingkan keuntungan penggunaan metode kontrasepsi. Yang mana tentunya tidak boleh diberikan ya jika mana resiko yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Yang kategori 4 yang terakhir, kondisi dengan resiko kesehatan yang tidak dapat diterima pada suatu penggunaan metode kontrasepsi. Ini sudah jelas tidak boleh diberikan. Terus selanjutnya di sini deskripsinya segera ya. Untuk kategori 1, metode boleh digunakan pada situasi apapun. Dan untuk fasilitas klinik terbatas, di puskesmas metode boleh digunakan. Dan untuk poin kedua juga sama, di puskesmas boleh digunakan. Untuk fasilitas klinik di rumah sakit metode boleh digunakan, tetapi memerlukan tindak lanjut yang sama. Untuk poin ketiga dan keempat, tentunya di puskesmas tidak boleh digunakan. Untuk poin ketiga, ada catatan metode yang tidak direkomendasikan. Maaf. Metode yang tidak direkomendasikan untuk digunakan kecuali tidak ada metode lain yang tersedia atau diterima. Kalau untuk yang poin keempat jelas tidak boleh digunakan. Yang sudah jelas kategori 1 dan kategori 4. Selanjutnya kita mengetahui adanya
metode baru ya dalam proses konseling kita. Di sini ada klop KB, di mana di sini judulnya diagram lingkaran kriteria kelayakan medis dalam penggunaan kontrasepsi menurut WHO 2015, menurut yang terbaru. Di sisi luarnya, jadi ada sisi luar, ada sisi dalam. Di sisi luarnya terdapat keterangan mengenai diagram lingkaran dan kontrasepsi darurat apa saja. Di sini ada detail dijelaskan. Kalau dulu ada versi aplikasinya seperti yang sudah dijelaskan Ibu Rahmadianti pada pertemuan sebelumnya, cuma sekarang sudah tidak keluar lagi karena adanya pemutusan kerjasama. Selanjutnya untuk di sini bagian dalam ada penapisan kehamilan serta efektivitas kontrasepsi, kontrasepsi dan penggunaan saat menyusui, waktu untuk memulai kontrasepsi pasca persalinan. Bicara tentang klop KB, dari klop KB sendiri, di sini ada yang pertama tahapnya adalah penapisan kehamilan. Bagian penapisan Sorry, ini kayaknya gimana ya? Ini klub KB nanti di materi saya kan Bu ya? Halo, ini Ibu. enggak mas, ya halo Bu. Ini masuk teori mengenai klub KB ya? Masih masuk ke meka. Pengkajian. Ya, Maaf Bu, maaf. mungkin Ini dibahas sekilas aja sih Bu. ya mungkin miskomunikasi dengan Sipen ya. Pengkajian ini kan masuk ke dalam teori ini ya, apa namanya, yang ada di Rodako, ya ada BBK ini ya. Hmm. Yang khusus pengkajiannya ada nggak? Tadi sekilas itu sama ada di sini ini Bu. Mana ya? Daftar tilik paling Bu. Di konseling KB aja ya. Uh-uh. Ya udah dikat aja Bu, karena itu materinya Oke. tumpang tindih dengan tadi ada BPK konseling, saya lihat ada 17 ya. Mm-mm. Kemudian ada roda klop, ada teori mengenai hormonal itu. Ya. Tapi kepada pengkajiannya, Mm-mm. pengkajiannya eh, tidak pernah nanya ya sih Pen ya terkait dengan status ya, status pasien apa aja sih yang harus dikaji terkait dengan eh, KB hormonal nih apa sih yang lebih spesifiknya? Nggak ada di sini ya, nggak ada ya. Oke, Yang Bu, komponen yang kayak ada di nggak? ABPK gitu ya Bu? BPK ada lagi topiknya. Hmm. Konseling KB ada lagi nih hubungan nanti. Oke, ya udah nggak apa-apa lanjut 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 Baik, lanjut cepat aja. Kita lebih pada lanjut. tanya jawab. Iya baik Bu. Pada pasien apa aja sih yang boleh dilakukan? Oke. Ini untuk Penafis yang baik Bu. Ini untuk yang tadi ya dari poin-poin yang ada di klub KB itu yang pertama ada penapisan kehamilan. Di sini bisa tertera, bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya itunya untuk nggak usah Bu, ini aja nih, lanjut aja Bu. ini, Ibu, Mana Bu? ininya aja yang dilihat. Jangan itu tersendiri mata kuliahnya. Yang ada gambar merah tadi, Gambar merah sebentar Bu. sebelumnya mana tadi? Yang mana Ibu? Yang dekat roda klub tadi Bu. Sorry. Lagi. Ini Bu. Nah, ini pemeriksaan fokus nih. Nah, ini Bu pemeriksaan fokus ini tuh ada di tadi Bu lihat nih. Coba Ibu lihat lagi roda klub tadi ada kelompoknya. Lagi. Nah, stop. Nah, ini. Ini Bu. Yang tadi. Nah, ini. Ini ya Bu. Nah, ini pengkajian screening apa yang harus dilakukan gitu. Ya. Baik, saya jelaskan ya Bu. Untuk yang di prosedur penapisan klien dari produk klub sendiri, ada tabel prosedur pemeriksaan klien sebelum menggunakan suatu metode kontrasepsi yang pembagian kelasnya itu ada 3, A, B, dan C. Untuk kelas A sendiri, esensial dan harus dilakukan untuk keamanan dan efektivitas kontrasepsi dalam pemakaian metode ini. Untuk yang kelas B mempunyai dampak pada keamanan dan efektivitas kontrasepsi ini, bila pemeriksaan tidak dapat dilakukan, harus diperhitungkan keuntungan dan kerugiannya dibandingkan metode kontrasepsi yang tersedia. Untuk yang kelas C tidak mempunyai dampak substansial terhadap keamanan dan efektivitas kontrasepsi metode ini, yang mana
TA itu dimaksudkan tidak dapat diaplikasikan. Nah, di sini ada tertera nih jenis metode kontrasepsi yang hormonal dan non-hormonal. Di sini yang pertama prosedur pada pemeriksaan payudara, di mana yang kontrasepsi pil kombinasi dan hampir semua itu memiliki kelas C, yang mana tidak mempunyai dampak substansial, jadi tidak memerlukan eh, pemeriksaan ini gitu ya. Dan vasektomi sendiri tentunya tidak dapat diaplikasikan karena vasektomi adalah untuk laki-laki. Selanjutnya untuk pemeriksaan dalam, untuk penggunaan kontrasepsi pil kombinasi sampai dengan implan, ini terdapat kategori kelas C, yang mana tidak mempunyai dampak substansial, jadi tidak perlu dilakukan. Yang mana untuk AKDR sendiri, dia memerlukan pemeriksaan dalam, karena tentunya AKDR kan melibatkan organ dalam ya, jadi perlu diperiksa mengenai kondisi eh, reproduksi wanita bagian dalam. Kondom juga memiliki kelas C dan diafragma memiliki kelas A karena diafragma sendiri tentunya melibatkan alat reproduksi wanita ya. Seperti yang dibahas tadi, diafragma adalah kondom untuk wanita. Spermisida tidak memerlukan, untuk tubektomi dan vasektomi memerlukan pemeriksaan dalam. Untuk pemeriksaan penapisan kanker leher rahim, di sini semuanya memiliki kelas C. Lalu untuk pemeriksaan laboratorium rutin, di sini tidak mempunyai dampak substansial. Jadi seperti yang tadi disebutkan, tidak diperlukan, seringnya tidak diperlukan. Untuk pemeriksaan hemoglobin sama, kecuali untuk AKDR. AKDR di sini memiliki kelas B. Kelas B itu berarti mempunyai dampak. Jadi pemeriksaan HB ini tidak mempunyai dampak. Jadi perlu dipertimbangkan untuk pemeriksaan HB sebelum pemasangannya. Selanjutnya untuk tubektomi juga, karena tubektomi adalah prosedur bedah ya, yang menggunakan ibarat kata melibatkan seluruh tindakan operatif ya, jadi memerlukan adanya pemeriksaan hemoglobin. Untuk seleksi IMS dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, kategori kontrasepsi pil kombinasi sampai dengan implan adalah C. Untuk AKDR ini A, harus dilakukan untuk keamanan dan efektivitas kontrasepsi dalam pemakaian metode ini. Karena adanya IMS tentunya kalau misalnya pasiennya seperti kondiloma tentunya tidak dapat digunakan ya. Untuk kondom, lalu diafragma, spermisida dan lainnya itu kelas C. Untuk penapisan IMS dan HIV melalui pemeriksaan laboratorium, di sini yang berbeda adalah KDR dengan kelas B. Lalu untuk penapisan tekanan darah, itu di AKDR sampai dengan spermisida, itu adanya pertimbangan tidak perlu dilakukan. Lalu untuk tubektomi sendiri, penting karena berkaitan dengan tindakan pembiusan. Untuk tindakan vasektomi, kategorinya kelas C. Untuk efektivitas kontrasepsi tertera. Sampai situ aja saya, sampai situ aja. Iya, sudah, Bu. Overlap nanti. Iya, sudah, Bu. Silakan. Oke. Lalu selanjutnya untuk yang ketiga, persetujuan tindakan medis. Ini berkaitan dengan informed choice. Suatu kondisi peserta atau calon peserta KB yang memilih kontrasepsi didasari oleh pengetahuan yang cukup setelah mendapatkan informasi yang lengkap melalui KIP dan K. Dalam hal ini, petugas kesehatan dapat menggunakan alat bantu pengambilan keputusan. Untuk inform consent sendiri, persetujuan yang diberikan oleh klien atau keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap klien tersebut. Di sini ada daftar telekonseling KB. Itu bisa kita share ya. Kita baca bersama. Ini yang tadi memakai aspek 17 tadi ya. Selanjutnya untuk kesimpulan, keluarga berencana adalah salah satu upaya menekan laju pertumbuhan penduduk. Kontrasepsi merupakan usaha-usaha untuk mencegah perdaya kehamilan, dapat bersifat sementara atau permanen. Selanjutnya pemeriksaan fisik yang terfokus pada ibu yang ingin mendapatkan pelayanan kontrasepsi, melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pasien. Berikut daftar pustaka yang kami ambil. Sekian presentasi dari kami, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semua yang telah presentasi pada hari ini. Saya akan membuka termin pertama untuk 3 pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, izin saya Nita Karlina dari kelompok 10 ingin bertanya bagaimana cara menggunakan KB darurat.
Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Kak. Oke, siap. Saya Nurpadiana dari kelompok 3. Pertanyaannya, Mbak? Untuk pertanyaannya, tadi kan ada metode barrier dan metode hormonal. Untuk kelebihan dari KB metode barrier itu apa ya, Kak, dibandingkan dengan metode hormonal? Kelebihan dari metode barrier. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Ya. minumnya bayar teh manis jam 3. saya Maria dari kelompok 4. Ingin bertanya mengapa penggunaan alat kontrasepsi hormonal itu tuh menyebabkan efek peningkatan berat badan. Penggunaan KB hormonal meningkatkan berat badan. Iya, Ibu. Oke, siap. Ditutup ya pertanyaannya untuk terminal yang pertama, 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama dari Mbak Nita, yaitu dari kelompok 10, pertanyaannya adalah bagaimana menggunakan KB darurat, dan akan dijawab oleh Mbak Rizky. Silakan Mbak Rizky untuk jawab pertanyaannya. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab. Untuk pembahasan mengenai KB darurat sendiri, KB darurat itu KB darurat adalah salah satu yang mengandung dosis tinggi dari hormon progestin dan kombinasi. Hormon itu di mana kandungan kedua hormon itu dapat mencegah ovulasi, mengganggu fertilisasi, atau mencegah implantasi sel telur yang telah dibuahi jika diminum dalam waktu 72 jam setelah hubungan seksual tanpa perlindungan. Seperti namanya ya, KB darurat itu diberi KB-nya itu dia isinya itu kombinasi, di mana kombinasinya itu dosis tinggi dan juga digunakan segera setelah berhubungan badan sehingga yang mana mencegah terjadinya fertilisasi. Jadi sebelum si sperma itu bertemu dengan si ovum, si KB darurat ini dikonsumsi untuk mencegah terjadinya kehamilan. Kiranya dari saya seperti itu. Jika ada sanggahan atau misalnya yang ingin ditambahkan, silahkan. Mana Bu Nita, puas dengan jawaban kelompok kita? Ada Ya, yang mau berarti 72 jam tuh 2 hari ya kayak bisa minum apa? 3 KB hari, darurat. Kak. 3 hari. Tiga. Mm-mm. Masih bisa 3 hari ya. Iya. Iya, makasih Kak. Cukup jelas. Kembali, Kak. Untuk Mbak Nurfa, pertanyaannya tentang metode barrier. Kelebihan dari metode barrier. Dan akan dijawab oleh Mbak Ulfa. Silakan Mbak Ulfa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Nurfadiana, yaitu apa kelebihan KB metode barrier katanya. Nah, metode barrier ini kan contohnya tadi kayak kondom, diafragma. Kenapa dia memiliki kelebihan? Karena dia tidak mengandung hormon sehingga tidak mempengaruhi siklus menstruasi dan menyebabkan efek samping hormonal. Contohnya kayak kenaikan berat badan, mual, pusing. Nah, mereka juga memberikan perlindungan terhadap infeksi kayak tadi yang dibahas, karena IMS ini cuma bisa dicegah oleh kondom dan diafragma. Mungkin seperti itu. Gimana Mbak Nurfa dengan jawabannya? Baik, Kak, sudah jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita lanjut ya untuk pertanyaan ketiga dari Mbak Maria dari kelompok 4. Mengapa penggunaan KB hormonal meningkatkan berat badan ya Mbak ya? Iya, Ibu. Oke, akan dijawab oleh Bu Hajiati. Silakan Bu Haji. Belum kedengaran Bu suara. Bu Hajiati. Bu Haji. Atau diwakilkan sama Mbak Rizky kali ya? Kayak Bu Hajiati kendala dengan laptopnya. Mbak Rizky, tolong dijawab tentang pertanyaan mengapa penggunaan KB hormonal dapat meningkatkan berat badan.
Bentar, Kak. Lagi bentar ya. Gimana tadi, Kak? Maaf, Kak. Pertanyaannya adalah mengapa penggunaan KB hormonal bisa meningkatkan berat badan? Pertanyaan dari Mbak Maria kelompok 4. Kenapa KB hormonal bisa meningkatkan berat badan gitu ya? Ya, seperti itu. Oke, berhubungan dengan namanya hormon ya Kak. Hormon itu kan berfungsi juga terhadap sistem metabolisme kita ya Kak. Jadi secara sedikit banyak ada beberapa pasien yang sebenarnya sih untuk dari peningkatan berat badan ini kan sebenarnya efek samping ya. Dan kita juga perlu jelaskan kepada si pasien. Tidak semua efek samping yang tertera itu, termasuk juga peningkatan berat badan ini bisa dialami oleh setiap pasien. Untuk kenapa meningkatkan berat badan, yaitu tadi terkait dengan hormon. Hormon ini kan berperan penting dalam sistem metabolisme kita juga ya Kak. Ada ibaratnya dari setelah penggunaan metode ini, metode hormonal itu, yang ibarat kata bisa berlari. Kan tadi kalau tadi kita lihat dari sistematikanya gitu ya, dia itu melibatkan otak, sistem reproduksi, dan juga ke kalau nggak salah hipotalamus ya gitu ya. Hipotalamus itu otak ya. Jadi melibatkan dua itu gitu. Jadi eh, untuk respon kita badan kita sendiri ada yang ibaratnya meresponnya mungkin ke jatuhnya jadi kayak gampang lapar, jadi harus banyak makan gitu ya. Jadi si otak kita ini menerima respon setelah mendapat hormon itu, memberikan pesan ke otak ini jadi gampang lapar nih. Jadi ibaratnya otak kita mengirim pesan untuk lebih banyak makan, yang mana jadinya lebih ke peningkatan berat badan. Gitu sih Kak. Bisa ditangkap nggak? Aku agak susah merangkai kata-katanya soalnya. Oh, jadi tergantung pasiennya ya, Kak. Misalnya kalau dia pakai Iya, KB hormon, terus ada yang bisa naikin, ada yang bisa turunin gitu. Nggak semua. betul. Jadi nggak semua. Jadi kayak lebih ke misal contohnya sama sih kayak misalnya kita lagi haid gitu ya. Ada yang ibaratnya bawaannya males makan, ada yang bawaannya pengen makan, lebih pengen makan gitu kan. Jadi karena hormon itu sih, hormon itu kan berperan dalam yang tadi ada keterlibatan antara otak dan sistem reproduksi serta sistem kelenjar hormon juga. Baik, Kak. Terima kasih jawabannya. Kembali. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditambahkan? Sih Kak dan teman-teman mau tanya boleh nggak ya? Boleh, boleh. Baik-baik. Halo. Maaf aku lagi di jalan sebelumnya. Ini kan apa namanya IUD itu kan ada yang hanya mengandung tembaga dan yang ada kombinasi yang IUD ya. Nah, eh, kriteria spesifik yang seperti apa sih yang bisa digunakan sama pasien-pasien yang menggunakan IUD kombinasi gitu. Terima kasih. Oke, pertanyaannya adalah ada beberapa kriteria penggunaan KB IUD, yaitu tidak hamil atau tidak dicurigai hamil, tidak memiliki abnormalitas bentuk kavum uteri kongenital, tidak sedang terpasang IUD yang belum dilepas, tidak menggunakan IUD yang mengandung tembaga sebagai kontrasepsi darurat setelah penyerangan seksual, tidak menggunakan tembaga sebagai kontrasepsi darurat. Atau Mbak Ulfa dan Bu Hajia itu ada yang mau ditambahkan untuk pertanyaan dari Mbak Mega? Maaf Kak, tadi agak putus-putus. Tadi pertanyaannya lebih ke efek sampingnya atau gimana Kak? Spesifikasi kriteria untuk yang buat dipasang pasien dengan IUD kombinasi. Jadi kalau misalnya pasien nih, misalnya dia datang ke bidan praktik atau ke klinik, dia bawa hasil USG ternyata ada minyak, tapi mau pasang IUD-nya di bidan nih. Nah, kalau misalnya pakai IUD yang hanya tembaga doang, itu kan bisa bikin apa perdarahannya malah lebih banyak ya. Nah, itu bisa nggak misalnya dengan pasien ini dengan mioma uteri tapi pakai IUD kombinasi gitu.
Oh, jadi untuk kriterianya Kak ya, sama tadi kayak yang udah dijelasin sama Kak Rosita. Jadi kalau untuk spesifikasi kriterianya itu, untuk penggunaan IUD tadi setuju Kak. Jadi kalau untuk IUD mungkin ada beberapa pasien yang nggak bisa menggunakan. Contohnya pasien dengan yang ada radang panggul, itu kurang disarankan untuk menggunakan IUD. Terus pasien yang suka ada perdarahan di luar jadwal haidnya kayak ada sputting atau lain-lain. Terus ada juga pasien yang kayak kata kakak Mega tadi yang ada miom atau segala macam itu juga kurang dianjurkan untuk menggunakan IUD. Mungkin kayak gitu kak. Atau ada tambahan dari yang lain? Gimana Mbak Mega? Sudah puas belum jawabannya? Atau ada yang mau menambahkan jawaban? Tidak ya? Bu Rahmadianti, boleh tidak untuk membuka termin berikutnya untuk 3 pertanyaan? Boleh. Ah, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Untuk 3 pertanyaan ya teman-teman. Ya. Izin bertanya, Saya boleh. saya Suci Assalamualaikum Cahyani dari warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suci ya? Iya, Bu Suci dari kelompok berapa, Bu? saya dari Kelompok berapa, Bu? Putus-putus. kelompok 8. Oke, siap, Bu Suci. Pertanyaannya, Bu Suci. KB IUD itu kan ini ya, Pak, KB non hormonal. Nah, tolong jelaskan bagaimana cara kerjanya KB IUD tersebut. Terima kasih. Ya. Izin bertanya, izin bertanya. Siapa dulu nih? Ya. Saya dulu ya tadi ya. Ayo Dari kelompok 1 dulu ya. Oke. Izin bertanya. Dari kelompok 1 saya dengan Leni. Ibu siapa Bu? Bertanya. Kurang Leni Romaida ya. Dari kelompok berapa, Bu? Kelompok 1. Siap. Ya. Pertanyaannya apa penyebab keputihan pada pasien KB IUD? Karena saya sering menjumpai ya dengan KB IUD ini keluhannya adalah keputihan dan bagaimana cara mengatasi atau tindakan yang kita lakukan sebagai seorang bidan. Terima kasih. Oke, siap. Satu pertanyaan lagi ya, Bu Ibu. Assalamualaikum. Saya boleh Kak? Ada ya? Saya Kokum dari kapan? Halo. Assalamualaikum. Bisa nggak? Ya ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Izin bertanya Kak. Ya, saya Lainatul Fahri dari kelompok 5 izin bertanya. Pada sebagian akseptor KB suntik 3 bulan itu kan ada beberapa pasien yang malah mengalami keluar darah atau menstruasi dengan siklus yang lebih pendek dan sering atau dia ngeflek terus gitu Bu dalam 1 bulan tersebut. Nah, sebenarnya pada kondisi seperti apa pasien itu harus waspada dan khawatir akan efek samping dari KB yang dipakainya dan pada kondisi seperti apa itu tuh memang efek samping yang wajar terjadi begitu Bu. Nah, Terima kasih. Mbak Lainatul Fuadah, efek samping dari penggunaan KB 3 bulan, apakah dampaknya dari yang keluar darah atau flek-flek itu normal aja atau gimana gitu ya Mbak? Saya menyimpulkan aja nih soalnya panjang banget. Iya begitu Bu. Iya, soalnya belibet kata-katanya. Iya Bu. Oke, siap ya. Oke, pertanyaan dari Bu. Oke, siap. Terima kasih. Pertanyaan dari Bu Suci, kelompok 8. Cara kerja ya. IUD kan KB non-hormonal. Cara kerja dari IUD, begitu bukan Bu pertanyaannya? Iya, benar. Akan dijawab sama Mbak Ulfa ya, Bu. Oke. Gimana Mbak Ulfa? Sudah ada? Iya, maaf Kak. Tadi keputus. Oke. Tadi pertanyaan dari Kak Suci ya. Tadi katanya gimana sih caranya KB IUD yang non hormonal. Nah, untuk KB IUD non hormonal
itu kan dia bentuk alatnya kan kecil berbentuk T, itu terbuatnya dari tembaga. Nah, dia ditempatkannya di dalam rahim. Jadi, cara kerjanya itu untuk mencegah sperma mencapai sel telur dan dapat bertahan hingga 10 tahun. Itu untuk efektivitasnya. Gitu. Jadi, sebenarnya tujuan utamanya ditaruh itu yaitu untuk mencegah sperma mencapai sel telur, gitu, Kak. Jadi, untuk menghambat spermanya. Sambat sperma menuju saluran rahim untuk mencegah pembuahan gitu ya, Mbak Ulfa ya. Iya, iya, Kak. Ada yang mau ditambahin atau disanggah? Silakan. Atau saya akan lanjut ke pertanyaan kedua. Lanjut aja ya. Gimana Mbak Suci? Sudah puaskah pertanyaan dari kelompok kita? Terima kasih ya, Mbak. Oke, siap. Untuk pertanyaan Mbak Leni dari kelompok 1, apa penyebab keputihan? Kalau apa penyebab keputihan KB IUD dan cara mengatasinya? Benar begitu Bu Leni? Ya benar Bu Rosita. Oke, siap. Mbak Rizky atau Bu Yati Rohayati nih? Bu Yati, tolong. Iya, iya. Ya, ada terdengar nggak suara saya? Kedengaran Bu. Oh iya, iya udah ya. Apa penyebab keputihan pada pemasangan IUD ya? Ya, Dan bagaimana cara mengatasinya? Iya Bu Haji. Ya, mungkin penyebab keputihan itu yang dari pemasangan IUD ya, karena kebersihan daerah intimnya yang kurang gitu. Terus bagaimana cara mengatasinya? Biasanya kalau misalnya misalnya lembab itu emang suka keputihan ya, apalagi terpasang IUD ya. Kalau misalnya kebersihan kita kurang, otomatis gitu. Cara menjaganya mungkin jangan sampai lembab. Kalau misalnya buang air kecil gitu, sering-sering diganti celana dalamnya, atau misalnya punya lap tersendiri lah buat pengelap miserpinya. Gimana? Boleh saya tambahin ya Bu Hajiati ya? Ya boleh. Maaf ya sebelumnya. Izin ya Bu. IUD kan itu merupakan benda asing ya di dalam rahim, dapat menyebabkan keputihan yang lebih banyak dibandingkan KB yang lain, karena dia juga tembaga kan gitu. Saya juga pengguna IUD, saya rasa memang setelah menstruasi keputihannya itu lebih banyak dibandingkan KB-KB yang lain gitu. Biasanya untuk mengatasi keputihan itu biasanya menjaga kebersihan vagina dengan menggunakan pakaian dalam yang tidak ketat, menggantinya minimal 2 kali sehari, menghindari menggunakan produk pembersih kewanitaan gitu. Kalaupun mau mau membersihkan vagina, ya kalau bisa jangan setiap hari gitu. Gitu ya. Terus mencebok dari arah depan ke belakang setiap setelah BAK dan BAB. Mengonsumsi probiotik, memperbanyak konsumsi air bersih minimal 1,5 liter sampai 2 liter per hari gitu. Gimana Mbak Leni untuk jawabannya? Ada mau ditambahin? Tadi kan memang benar ya. Selain dari efek dari hormonal, itu dapat terjadi karena reaksi tubuh terhadap benda asing yang dimasukkan ya. Ya. Nah, itu efek sampingnya. Dan karena keputihan yang lama juga kan nanti menyebabkan jamur ya. Ya, benar. Jadi berarti kita sebagai bidan kan berarti kita selain menjaga personal hygiene-nya berarti tetap masuk untuk obat anti jamurnya ya. Dan kalau memang terus seperti itu memang seharusnya diakhiri gitu kan. Kalau terus berlanjut keputihan ya. Tidak nyaman itu aja Mbak. Walaupun tidak nyaman dicabut, nggak sampai boleh. Kalau memang kenyataannya tidak nyaman dan ada efek sampingnya ya Bu ya. Oke, terima kasih Mbak Rosita. Oke, terima kasih ya Bu Leni. Untuk Mbak Lainatul Fuadah, pertanyaannya adalah efek samping dari KB 3 bulan. Normal nggak sih kalau seandainya ada flek-flek atau keluar darah, apalagi di malam hari itu ya, Mbak? Seperti itu ya. Mbak Rizky, gimana Mbak Rizky? Mau menyanggah?
mau jawab pertanyaan Mbak Rizky atau Mbak Ulfa? Iya Kak, tadi untuk efek samping KB 3 bulan Kak ya? Kenapa gitu keluar darah gitu selama 1 bulan atau keluarnya cuma flek-flek aja tapi durasinya panjang gitu Mbak? Uh, Mungkin kalau untuk KB suntik 3 bulan itu kan kayak tadi kita kembali lagi, ini kan masuknya ke dalam hormonal. Jadi kalau hormonal, dia mengubah seluruhnya, jadi termasuk siklus menstruasi. Jadi biasanya menstruasi untuk pengguna KB suntik 3 bulan rata-rata itu nggak dapat haid sama sekali. Tapi ada beberapa ibu yang juga masih dapat haid, tapi cuma ngeflek-ngeflek aja nih. Di awal-awal dia dapat haid, cuman kayak ngefleknya itu panjang, lama-lama dia akan terhenti. Itu salah satunya juga penyebabnya karena hormon yang ada di KB suntik tersebut. Gitu. Atau ada yang bisa ditambahkan, Kak? Mbak Rizky, gimana mau ditambahin nggak efek samping dari KB 3 bulan? Kenapa sih flek-flek aja atau keluar darah lama gitu? Tadi jawaban dari Mbak Ulfa adalah ketidakseimbangan hormon ya Mbak ya. Jadinya seperti jadinya keluar fleknya agak banyak, terus apa namanya keluar darahnya agak banyak. Mungkin kalau seandainya seperti Ayudi kalau emang tidak nyaman dan sebagainya untuk apa namanya menggunakan metode lain gitu. Gimana Mbak Rizky? Udah Mau ditambah? ditambahin sama moderator, udah cukup. Ya, jadi berhubungan dengan balik lagi sih sebenarnya berhubungan dengan hormon ya. Hormon kan sebagian besar memang mengatur badan kita gitu ya. Jadi kalau misalnya ditambahin lagi adanya hormon gitu, ya tentunya adanya ketidakseimbangan yang mana menyebabkan adanya perubahan yang mungkin terjadi pada yang satu tadi yang kita bahas adalah tentang perubahan kondisi menstruasi kita. Entah itu jadinya nanti banyak atau misalnya sedikit, tergantung nanti dari respon tiap klien kan beda-beda seperti yang tadi aku jelasin ya. Jadi ya tentu penting juga buat konseling ke pasien kalau misalnya ini tidak semua terjadi pada pasien, hanya beberapa pasien mengalami ini atau mungkin ada yang baik-baik aja gitu maksudnya. Jadi tergantung respon dari badan masing-masing juga terhadap pemberian hormonal ini. Mbak Dari Rizky, saya menambahkan boleh terkait silakan Kak. Boleh, flek-flek. boleh. Oke, setahu saya yang dipelajari itu adalah efek dari cara kerja dari KB hormonal itu adalah menyebabkan penipisan lapisan dinding rahim. Jadi yang setiap bulan itu seharusnya dinding rahimnya menebal, nah itu nggak tebel gitu. Sebenarnya siklus menstruasi itu tetap terjadi setiap bulan. Jadi kalau misal dinding rahim kita tipis, itu otomatis yang keluar cuma flek-flek aja. Itu saya peroleh dari seminar sih. Kayak gitu sih. Meluruskan saja. Oke, siap. Terima kasih banyak Gimana Kak. lain? Terima kasih Mbak Dian atas. Dari kelompok 6. Oke, siap. Besok ya dari kelompok 6. Halo Mbak Rosita, bisa kita tambahin ya Mbak? Boleh, 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 boleh Boleh deh. senior. Dong Kak, aku dari kelompok Jadi, 6, Dian Ratna. Ya, saya tambahin ya. Memang efek dari yang 3 bulan itu kan memang mayoritas tidak haid dan ngeflek. Nah, tadi sih saya lihat ada pertanyaannya, sebatas apakah itu akan membahayakan seperti ada tadi seperti itu gitu ya. Jadi itu memang reaksi dari hormonal tadi. Nah, itu reaksi dari hormonal. Selagi pasien itu tidak merasa tidak masalah dengan keadaan tubuhnya, kan KB itu kita nggak bisa, semuanya cocok, enggak kan? Tergantung tubuh masing-masing gitu loh kan. Bisa dengan ibu ini cocok, ibu ini enggak kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya hanya flek dengan tidak haid itu biasa. Tapi di situ pasien itu sudah mulai perdarahan flek dengan yang luar biasa sampai 2 minggu, 3 minggu itu akan kita stop. Dan mungkin ada terapi juga karena kan membuat pasien itu anemi kan. Nah, jadi kita lihat darah yang dikeluarkan itu seberapa dan kita harus kaji di situ. Dan di situ kadang berarti dia tidak cocok, bisa diganti dengan yang lain. Dan memang kalau saya sih dari pengalaman itu yang sering kita juga kait yang lama kan tidak bagus juga ya. Apapun yang lama itu KB itu tidak ada yang bagus. Jadi kalau bisa diselang-selingin. Misalnya setahun dia 3 bulan, berikutnya IUD atau yang lain. Jadi selang-seling, jangan dengan hormonal itu. Karena sesuatu yang berlebihan di tubuh itu nggak bagus, terutama kita untuk perempuan-perempuan. Kan gitu ya. Ya, itu aja Bu Rosita. Makasih. Terima kasih Bu Leni. Terima kasih tambahannya ya untuk jawabannya.
Saya tutup ya pertanyaannya, cukup ya. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup saya cukup. Satu lagi boleh nggak, Bu? Ini tentang pengkajiannya, Bu. Apa nanti tanya ke Ibu aja kali ya, Bu? Boleh. Satu pertanyaan boleh. Kali ya. Nanti kita bikin kesepakatan. Ya, silakan. Kita tutup aja ya Bu presentasinya ya, Bu. Ya. Ya, alhamdulillah presentasi hari ini berjalan dengan lancar dan saya sebagai kelompok 12 mohon maaf bila presentasi kami banyak yang kurang. Sekian dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih hapus dulu buat kelompok 3 ya. Berapa sih 3 ya? 12. Kelompok 12. Banyak sekali kelompok 12 ya. Oke. Baik, terima kasih. Ya, nggak apa-apa. Baik, terima kasih pada kelompok 12 ya. Tadi di akhir-akhir sudah mulai masuk ya. Yang saya mau itu pengkajian yang lebih dipertajam. Jangan ke teorinya, tapi kenapa nih pasiennya begini, kenapa begini gitu ya. Jadi lebih kepada pengkajiannya atau identifikasi. Nah, sebenarnya nggak jauh-jauh sih. Kembali ke manajemen Varney sih sebenarnya. Jadi sebenarnya mengingatkan Ibu kembali ke manajemen Varney atau dari alurnya kalau di lapangan itu kan SWOT ya. Nah, kan kita ada tindakan mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Sejauh mana sih kita bisa mengidentifikasi apakah ini masih dalam kategori normal apa tidak itu. Kemudian tadi juga sekilas saya lihat tadi ada yang bertanya ya terkait dengan IUD kombinasi. Tadi siapa yang bertanya ya? IUD kombinasi Bu Bidan Mega emang ada IUD kombinasi ya? Yang hormonal sama spiral, Ibu. Jadi mau sharing aja, Bu. Jadi kebetulan ada beberapa pasien kita yang miom ya. Terus tapi dia mau pakai IUD kan. Nah, sorry, saya potong. Enggak, yang saya simpulkan tadi ada IUD kombinasi. Iya, yang hormonal dan itu, Bu, yang pakai tembaga. Mirena mereknya. Ya, bukan kombinasi saya. Semua AKDR yang hormonal itu kandungannya ada LNG ya, jadi progesteron sebenarnya. Jadi bukan kombinasi. Kalau kombinasi saya kaget tadi. Kombinasi itu berarti ada yang estrogen sama progesteron gitu loh. Tapi kalau semua KB itu mengandung progesteron sebenarnya. Tapi turunannya adalah LNG. Baik itu implan maupun AKDR yang mengandung hormon itu adalah levonorgestrel atau ada itu turunan dari progesteron. Saya meluruskan Bu Mega. Iya. Ya, nanti pengkayaan hukum KB dengan saya ya, karena memang saya yang akan memberikan pengkayaan KB. Tapi nanti saya mengirim soalnya bingung, emang sudah ada lagi. Iya. Nah, saya terakhir. Tadi saya mau bertanya ke Ibu nih, Bu, ada nggak KB itu yang nggak ada hormonal ya? Saya juga tadi mau bertanya ke Ibu, setahu saya semua KB itu ada hormonal, tapi ada banyak, ada sedikit kan gitu ya, Bu ya? Iya, ya, maka nanti kan ada pengkayaan hukum tuh dengan saya ya, saya kupas habis di sana, karena memang pengajar KB di Apnus itu saya, karena saya terakhir itu kan trainer di RCM ya, Klinik Kintani itu kan memang tidak ada hormon kombinasi Bu Mega. Yang AKDR itu adalah yang hormonal yang ada kandungan levonorgestrel gitu ya saya? Iya, maksud saya yang tembaga sama hormonnya itu loh Bu, yang maksud saya kombinasi. Maaf Bu kalau salah. Bukan, jangan salah kaprah, kombinasi. Berarti itu alatnya jangan dibilang kombinasi ya. Jadi itu jenis alat kontrasepsinya ya. Ada yang hormonal dan non hormonal. Ya, yang hormonal itu contohnya AKDR yang hormonal kayak Mirena tadi kan. Nah, ada tuh macam-macam tuh namanya yang produk dagang. Nah, kebetulan untuk soal hukum besok kita tidak bikin yang program yang swasta, kita bikinnya program pemerintah. Tapi kalaupun ada pertanyaan seperti itu, nanti saya bikinin soalnya deh. Ya kalau memang ada ya. Terkait dengan miom tadi ya, miom itu kan menyebabkan penyempitan ya, otomatis kan itu akan ukuran dari sonde uterus itu akan mengecil ya. Nah, kita kan nggak bisa mengukurnya lebih kecil. Nah, maka memang di Rodaklop, nanti saya nggak tahu nih di kelompok ini nanti akan bahas Rodaklop siapa. Nah, di Rodaklop KB itu jelas-jelas itu kategorinya adalah boleh digunakan kalau seandainya memang tidak ada masalah. Tetapi kategorinya kalau miom itu adalah satu atau di belakang itu nanti ada H ya, artinya memang kalau seandainya terjadi pengecilan rongga uterusnya kurang dari 4, nah itu memang tidak disarankan untuk menggunakan KB yang AKDR yang hormonal, lebih baik dialihkan ke yang lain kalau memang tujuannya mau hormonal, bisa kepada MKJP yang misalnya implan gitu ya, mungkin gitu Bu Mega ya. Karena kalau miom, CA cervix, ya berarti kan ada sesuatu di rahim tersebut yang diobo-obo, namanya juga sel ya, sel jinak bisa jadi ganas nanti ya kalau terjadi erosi atau terjadi penipisan yang terus menerus ya.
Karena kan memang dia hormonnya adalah levonorgestrel atau progesteron di situ, Bu Mega. Yang akan menyebabkan, ingat yang Ibu pahami, progesteron itu atau levonorgestrel itu dia menyebabkan dinding endometrium tipis. Nah, kalau seandainya yang hormonal tadi ya, tapi kalau yang non hormonal tembaga itu tidak, dia tidak akan mengeluarkan hormon apapun. Nah, jadi memang kalau seandainya ada masalah ginekologi di rahimnya sebaiknya dihindari pemakaian AKDR. Gitu, say, ya. Nah, itu informasi. Oke, baik, tapi bagus banget pertanyaannya. Nah, ini yang saya mau dari ibu di lapangan ya, kan banyak pengalaman ya. Nah, itu pengkajian kita yang harus kita diskusikan di sini ya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi saya akan putarkan video ya untuk mengakhiri kegiatan. Nanti saya akan simpulkan di videonya. Setuju? Bu. Di kelas ini sudah pernah saya putarkan video belum? Belum, Bu. Belum, Ibu. Belum, Bu. Nah, ya. Jadi nggak apa-apa, saya senang ya. Jadi perbedaan itu bukan jadi masalah ya, tapi merupakan biasa ya kita adu pendapat, argumen itu memperkaya bacaan kita. Ya, silakan sebentar. Ya, silakan Dede. Sebentar, suaranya saya gedein dulu. Kedengaran nggak, sayang? Sedikit, Bu, dengar. Ya? Kecil, Bu. Sudah terdengar belum? Belum, Ibu. Sudah terlihat? Bu, agak kecil, Bu. Terlihat sudah, Bu. Suaranya kecil. Oke, volumenya. Volumenya saya besarin ya. Nanti kalau kecil bilang ya. Saya ulang ya. Dalam meningkatkan akses dan penyelenggaraan pelayanan KB yang berkualitas, BKKBN menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang dibutuhkan oleh pasangan usia subur. Alokon disediakan dengan sistem kafetaria yang memberikan banyak pilihan sesuai dengan tujuan kesehatan reproduksi. Jenis alat dan obat kontrasepsi yang disediakan meliputi alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, kontrasepsi implan, kontrasepsi suntik, kontrasepsi pil, dan kondom. Selain itu pula terdapat metode lain yaitu 1. Vasektomi, metode operasi pria atau MOP, 2. Tubektomi, metode operasi wanita atau MOW. AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim yang lebih dikenal dengan IUD atau intrauterine device merupakan alat kontrasepsi berbentuk huruf T yang dimasukkan ke dalam rahim. Terbuat dari plastik yang kecil dan fleksibel, dililit dengan tembaga halus dan memiliki 1 atau 2 benang. Tembaga pada IUD menyebabkan reaksi peradangan steril pada saluran telur sehingga menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke dalam saluran telur. Efektivitas IUD mencapai 99,2% mencegah kehamilan. Dengan manfaat efektif segera setelah pemasangan, dapat dipakai hingga 8-10. Tidak mempengaruhi hubungan seksual, namun bagi ibu menyusui, kesuburan dapat segera kembali setelah IUD dilepas. Adapun keterbatasan dari alat kontrasepsi ini adalah pemasangan dan pencabutan dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih. Perlu pemeriksaan secara rutin agar posisi benang IUD tidak berubah dan menghindari IUD keluar sendiri. Tidak ada perlindungan terhadap infeksi menular seksual atau IMS. Tidak disarankan digunakan pada perempuan dengan IMS atau sering berganti pasangan. AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit atau implan atau susu KB, adalah kontrasepsi yang mengandung hormon yang diletakkan di bawah kulit lengan atas dan terdiri dari 1 atau 2 batang plastik kecil yang elastis dan aman. Kandungan hormon dalam implan mencegah pelepasan telur dari indung telur dan mengentalkan lendir mulut rahim. Efektivitas implan 99,9% mencegah kehamilan. Dengan manfaat, dapat dipakai hingga 3 tahun, tidak mengganggu hubungan seksual, aman bagi ibu menyusui, kesuburan dapat segera kembali setelah implan dilepas, mengurangi nyeri dan jumlah darah haid. Keterbatasan dari implan adalah pemasangan dan pencabutan dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih. Tidak ada perlindungan terhadap infeksi menular seksual atau IMS. Kontrasepsi suntik atau suntik KB.
suntik KB yang disediakan oleh BKKBN terdiri dari 2 jenis, yaitu pertama, suntik KB kombinasi 3 bulanan, kontrasepsi suntik kombinasi. Mengandung 2 hormon yaitu progestin dan estrogen yang bekerja dengan cara mencegah pelepasan telur dari indung telur, mengentalkan lendir mulut rahim, mempengaruhi dinding rahim sehingga mencegah terjadinya kehamilan. Kontrasepsi ini disuntikan setiap 3 bulan sekali. Efektivitas suntik KB kombinasi 3 bulanan 97% mencegah kehamilan. Memiliki manfaat, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, tidak perlu pemakaian setiap hari. Sedangkan keterbatasan kontrasepsi ini adalah harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Efektivitas tergantung pada kepatuhan peserta KB untuk suntikan ulangan. Pemulihan kesuburan terjadi secara bertahap, rata-rata sekitar 5 bulan. Mengurangi produksi ASI. Kedua, suntik KB 3 bulanan kontrasepsi suntik progestin. Mengandung hormon progestin yang bekerja dengan cara mencegah pelepasan telur dari indung telur, mengentalkan lendir mulut rahim, menjadikan selaput lendir rahim tipis, dan dinding rahim mengecil. Disuntikan setiap 3 bulan sekali. Efektivitas suntik KB 3 bulanan 96% mencegah kehamilan. Manfaat dari kontrasepsi ini tidak mengganggu hubungan seksual, aman bagi ibu menyusui 6 bulan pasca melahirkan, dapat digunakan oleh perempuan usia lebih dari 35 tahun sampai perimenopause, membantu mencegah kanker dinding rahim, mioma uteri, penyakit gejala radang panggul, anemia defisiensi besi, mengurangi krisis sel sabit, nyeri panggul, menstruasi yang tidak teratur. Sedangkan keterbatasannya adalah harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, kembalinya kesuburan rata-rata 4 bulan setelah penghentian pemakaian, pada pemakaian jangka panjang dapat menurunkan kepadatan tulang. Pil KB. Pil KB yang disediakan oleh BKKBN terdiri dari 2 jenis, yaitu pertama, pil KB 1 kombinasi, kontrasepsi pil kombinasi, mengandung hormon estrogen dan progesteron yang bekerja dengan cara mencegah pelepasan telur dari indung telur, mengentalkan lendir mulut rahim, mengganggu pergerakan saluran telur sehingga transportasi telur terganggu. Efektivitas pil KB 1 kombinasi 93% mencegah kehamilan. Manfaat kontrasepsi ini adalah mudah didapat dan digunakan, tidak mengganggu hubungan seksual. Kesuburan segera kembali setelah penggunaan pil dihentikan, membantu mencegah kanker dinding rahim, kanker indung telur, kista indung telur, penyakit radang panggul, anemia defisiensi besi, mengurangi nyeri haid, nyeri ovulasi, masalah pendarahan menstruasi, dan jerawat. Keterbatasan dari kontrasepsi ini harus diminum setiap hari dan pada waktu yang sama. Jika lupa, berisiko terjadinya kehamilan, mengurangi produksi ASI. Kedua, pil menyusui, pil progestin atau progestin only pill, POP, adalah pil yang mengandung progestin dengan dosis yang sangat rendah yang bekerja dengan cara mencegah ovulasi, mengentalkan lendir mulut rahim, menjadikan dinding rahim tipis dan mengecil. Efektivitas pil menyusui 93% mencegah kehamilan. Manfaat dari kontrasepsi ini aman untuk ibu menyusui, tidak mengganggu hubungan seksual, kesuburan cepat kembali, mengurangi nyeri haid, mengurangi jumlah pendarahan haid. Keterbatasan yang dimiliki harus diminum setiap hari dan pada waktu yang sama. Jika lupa, berisiko terjadinya kehamilan, peningkatan atau penurunan berat badan. Kondom merupakan sarung berbentuk silinder yang tipis terbuat dari lateks atau karet dipasang pada penis saat berhubungan seksual, sehingga menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur. Efektivitas kondom 87% mencegah kehamilan. Manfaat dari alat kontrasepsi ini tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan kesehatan khusus. Proteksi ganda, yaitu mencegah kehamilan dan IMS, tidak mempengaruhi produksi ASI, mudah didapat dan digunakan. Keterbatasan dari alat kontrasepsi ini, cara dan kedisiplinan dalam penggunaan sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi. Memerlukan kerjasama yang baik dengan pasangan. Harus selalu tersedia setiap kali berhubungan seksual. Tidak dapat digunakan bagi yang mengidap alergi bahan lateks. Metode operasi pria, MOP, vasektomi, merupakan metode kontrasepsi pria bagi pasangan usia subur yang tidak ingin anak lagi.
Metode ini adalah tindakan mengikat dan memotong kedua saluran sperma sehingga cairan mani tidak lagi mengandung sperma. Efektivitas MOP 99,8% mencegah kehamilan. Manfaat metode ini adalah aman, sederhana, mudah dan cepat. Tidak mempengaruhi kemampuan seksual pria. Dilakukan 1 kali dan efektif dalam jangka panjang. Dilakukan dengan metode operasi tanpa pisau. Keterbatasan dari metode ini adalah dilakukan oleh dokter terlatih. Sesudah operasi masih harus menggunakan kondom atau kontrasepsi lainnya selama 3 bulan atau kurang lebih 20 kali ejakulasi untuk memastikan cairan mani tidak mengandung sperma. Komplikasi minor seperti infeksi, pendarahan, nyeri pasca operasi dapat terjadi pada beberapa individu. Metode operasi wanita, MOW, tubektomi atau sterilisasi wanita, merupakan metode kontrasepsi bagi wanita yang tidak ingin hamil lagi dengan mengikat atau memotong atau memasang cincin dari bahan lunak yang aman pada kedua saluran telur. Jenisnya mini laparotomi, laparoskopi. Efektivitas MOW 99,5% mencegah kehamilan. Manfaat metode ini aman bagi ibu menyusui. Dilakukan 1 kali dan efektif dalam jangka panjang. Tidak mempengaruhi hubungan seksual. Tidak memiliki efek samping dalam jangka panjang. Secara psikologis akan merasa nyaman dalam kehidupan seksualnya karena tidak khawatir akan terjadi kehamilan. Dapat dilakukan segera setelah melahirkan atau keguguran. Rahim tidak diangkat sehingga ibu masih mendapatkan haid. Keterbatasan dari metode ini harus dilakukan oleh dokter spesialis kebidanan, rasa sakit dalam jangka pendek setelah tindakan. Semua alat, obat, dan metode kontrasepsi aman digunakan selama dikonsultasikan dan dilayani di fasilitas pelayanan kesehatan. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi penyuluh KB, dokter atau bidan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Oke, Bu. Ya, itu kesimpulan kita pada topik pada sore hari ini ya. Nah, jadi luar biasa untuk kelompok hari ini ya. Walaupun sudah membahas mengambil apa tadi konseling 17 roda klub, tetapi di akhir pertanyaan memang sudah menjurus kepada identifikasi. Memang maunya saya tadi identifikasi mana sih pasien yang boleh menggunakan, mana yang tidak. Ya, tapi nanti tentunya akan dibahas lebih lanjut kepada kelompok tadi. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ada di video sebenarnya ya. Oke Ibu, dari saya mungkin ini dulu, nanti pembahasan materi lebih lengkap dengan saya nanti mungkin di akhir kegiatan, karena sudah 15.37 saya harus pindah ke kelas sebelahnya jam 4. Nah, jadi perkuliahan kita pada sore ini kita akhiri. Jika ada pertanyaan nanti mungkin bisa disampaikan di pertemuan berikutnya. Oh ya, kemarin saya bilang sama si Pen, kalau seandainya ada jam kosong, mungkin nanti bisa diselipin di situ ya. Kalau ada jam kosong dan tidak mengganggu teman-teman yang kerja di puskesmas ya, nah itu bisa diselipin pertemuannya yang jadi tidak hanya hari Kamis saja gitu ya, biar lebih cepat karena saya nggak tahu nih UTS-nya benar nggak tanggal 21. Kalau memang benar tanggal 21 untuk 11 kali pertemuan kayaknya nggak cover deh gitu ya. Nah itu mungkin yang perlu dipikirkan karena biasanya kalau menjelang UTS tuh semua dosen pada masuk di malam hari gitu. Ya, saya jangan sampai itu terjadi. Baik Ibu-ibu semuanya, demikianlah diskusi kelompok pada hari ini ya. Apa yang sudah kita dapat tadi dari kelompok ya, paling tidak adalah identifikasi pengkajian ya, mana pasien yang boleh dilakukan pemasangan KB ini, mana yang tidak. Secara garis besar sih sudah ada tadi, sudah kelihatan ya benang merahnya bahwa memang KB hormonal pasti ada efek samping. Nah, untuk lebih jelasnya efek samping tadi sudah dipaparkan di video. Nanti videonya akan saya share setelah Ibu selesai diskusi kelompok. Ya, mungkin itu aja masukan dari saya ya. Lebih lanjut nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok dan terima kasih kepada penanya yang sudah berpartisipasi menghangatkan jalannya diskusi kelompok. Ya, kita kasih aplaus buat diri kita semua. Waalaikumsalam. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Aduh, duluin. Terima kasih Bu. Iya, oke, makasih. Izin ya. Terima kasih.